Adapun krisis yang terjadi di seluruh dunia, sebabnya diantaranya 4 atau 3. 1, rentan dan bunga, itu sebabnya. 2, zakat tidak sempurna. 3, kuburan-kuburan dan rumah-rumah wali-wali tidak dikunjungi, tidak dihormati. Halaman-halaman kubah wali, halaman-halaman masjid dan langgar dan tempat-tempat sarana ibadah lainnya tidak diperhatikan lebih dahulu daripada memperhatikan bangunan dunia. Itu sebabnya. Yang keempat, membongkar kuburan-kuburan wali, dibikin jambatan atau bangunan apapun. Yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Wali-wali itu dari hidup sampai matinya itu jadi pos jagaan. Kalau pos jagaan itu dirusak, tidak ada jagaan lagi di situ. Jadi tidak aman. Nah ini. Jadi orang-orang karamat itu harus didatangi. Nabi Musa alaihissalam, Rasul pangkatnya tinggi, disuruh mendatangi kepada rakyatnya yang bernama Khadir alaihissalam. Paham? Jadi oleh sebab itu ulama dan umara ini harus bersatu. Yang diperintah umara yang datang ke ulama, bukan ulama yang diundang. Datangnya itu mengaji, belajar. Apabila ulama mengatakan begini, hasil dari musyawarah dan istikharah wajib dilaksanakan. Kata-kata ulama yang wali wajib didengarkan. Apabila kita tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, kurang prihatin, hukumnya haram. Ada kitabnya. Sebab mereka itu wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa ilhamun yulhamu. Kalau nabi in huwa illa wahyun, kalau wali in huwa illa ilhamun. Jadi berarti kalau tidak ma'asi nasihat ulama, itu berarti tidak ma'asi lawan Allah Ta'ala. Kalau menentang ulama, menentang Allah Ta'ala. Memusuhi ulama, musuhi Allah Ta'ala. Bisa. Apalagi yang benar-benar ulama tadi yang punya karamat. Kalau di Jakarta seperti luar Batang, kalau di Surabaya seperti di Tuban, kalau di Kalimantan ini seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Said Hamid dan Abbas Bahashim Basiri. Jadi harus jalanan untuk menuju kepada Syekh Muhammad Arsyad, jambatan dan halamannya ini harus diperhatikan lebih dulu daripada jalanan yang lain. Majelis-majelis ilmu, jalanannya di mana ada jalanan, di mana ada gang, diutamakan daripada jalan umum. Itu harus supaya jangan sampai aspal bapalet. Itu diutamakan. Yang di belakang rumah beliau, di belakang majelis itu, atau yang di depannya atau kiri kanannya harus di apa itu, kebersihannya pun dijaga. Kalau ini tidak dilaksanakan, timbul marahnya Allah. Nah, marahnya Allah ya seluruh dunia. Satu aja yang nyata, gara-gara utang itu dibayar dengan dolar dan bunganya naik terus, sebab ini jadi krisis ekonomi terjadi. Yamhaqullahu riba. Saya bicara bukan saya, Quran dan hadis dan perkataan orang-orang aulia.
Ini kita sebagai mikrofonnya aja. Tahu mikrofon? Ini mikrofon. Yang bersuara itu bukan mikrofon. Itu loudspeaker aja. Yang bersuara lain. Ini cuma wasilah, wasithah, perantara, ya. Yang keluar ini semua adalah magudir yakun, magudir yakun, masya Allah kan. Jelas saja kalau, nah itu. Pertama riba, rentan, bunga itu harus dihapus. Yang kedua, zakat harus tepat, sempurna. Yang ketiga, hadir di majelis orang soleh. Yang keempat, majelis ilmu nih. Yang keempat adalah menghormat para aulia, baik yang hidup maupun yang sudah dalam kubur, karena mereka itu adalah kada mati. Nabi-nabi, wali-wali itu kada mati. Jadinya oleh sebab itu kada takut mati. Sebab orangnya kada masalah itu kada pematian. Khuliqtum lil abad. Kamu dijadikan itu abadi. Kada pematian. Saya Muhammad Al-Banjari itu kada mati. Kada mati. Wa innama tunqalun min darin ila darin. Hanya dipindah aja dari atas bumi ke dalam bumi. Setiap orang yang dipindah dengan tidak ada kesalahan itu adalah menaikkan derajat martabatnya. Jadi luas wilayahnya daripada waktu hidupnya. Kalau wilayah waktu hidup misalnya cuma Malaysia, Brunei dan Indonesia, sesudah matinya itu sampai seluruh Asia. Siapa yang bakal masuk ke ASEAN itu adalah masuk di dalam golongan di bawah naungan bendera Syekh Muhammad Al-Banjari. Lihat aja di Malaysia, siapa yang alim di sana, dzurriyyatnya pasti ketemu dzurriyyat daripada Abu Su'ud. Abu Su'ud dan Syekh Muhammad Al-Banjari di Kedah. Lihat di Brunei. Siapa yang ada jadi guru di sana, jadi khatib, jadi bilal, jadi macam-macam, pasti dzurriyyat daripada Datuk Ahmad Mufti Banjar. Datuk Ahmad itu anak Abdul Latif. Abdul Latif itu anak apa? Kapten Kodok. Kapten Kodok ini gelar orang Cina. Melahirkan Abdul Latif. Abdul Latif melahirkan Datuk Ahmad Mufti Banjar di Brunei Darussalam. Itu awal-awal yang melajarkan ilmu agama mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Kalau mau tahu, tanya di Brunei langsung dengan orang yang punya apa? Becium lah wadah-wadah nang peninggalan hari. Apa? Samsium. Apa? Ya, masium tahu ulun. Pian yang memadahkan ya kayak ada pian memadahkan ada tahu ulun. Ulun ini pembungolnya menadalang memadahkan tawa. Hanya tahu ngesium. Nah, itu waktu di dalam perut ibunya itu meninggal, ibunya meninggal, jadi dikubur.
Terdengar teriak bunyi suara anak dicari ke dada. Timbul cahaya mulai dikubur sampai ke atas langit. Dibongkar, sekalinya Datuk Ahmad itu keluar dari perut ibunya, nyusuk di susu kanan ibunya yang masih belum hancur. Kemudian diambil oleh seseorang, terus dia itu dapat ilmu laduni. Kenapa jadi dapat ilmu laduni? Karena doanya Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu sering ketemu Lailatul Qadar. Pertama dia mendoakan zuriatnya 7 turun aja, terbatas 7 turun, jadi turun yang ke-8 luput dok. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ila yaumil qiyamah. Tapi syaratnya ada, kalau mau alim belajar. Iya dong. Orang abahnya alim benar menaik niur, anaknya kada pernah karena naikkan. Jangan naik niur, naik di tangga aja sudah gugur. Jadi harus belajar juga. Kada ada orang alim itu keturunan, kada ada. Mestinya belajar juga, ya kada. Nah, punya kada belajar, kada bisa. Bahlah punya dasar keturunan. Jadi kalau ada menjangkit itu kalau ada cuma doa ada. Nah itu hadisnya doaul walid liwaladihi kaduain nabi ummati. Doanya ibu dan bapak, disebut bapak termasuk ibu, itu kabul sebagaimana Nabi mendoakan umatnya. Jadi karena doanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka timbul muncullah zuriatnya itu orang-orang yang baik. Lihat saja zuriatnya kalau sudah umur 40 perubahannya ada. Ada perubahan membaik. Dan akhirnya tanya aja, yang mau meninggal tuh tanya. Datang dulu saya Muhammad Arsyad Al-Banjari mentaubatkan cucunya buyutnya intahnya ini, sesudah taubat baru ruhnya keluar. Itu tugas saya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena bahwasanya menjaga keturunan ini hukumnya wajib. Orang ini mengamalkan kewajiban. Jadi kadang mau anak cucunya ini mati di dalam su'ul khatimah, ditaubatkannya lebih dulu. Nang melihat tetap pada buta, ya kan? Nang melihat pada buta, nang buta tetap pada melihat. Nah, sebelum almarhum walidi, saya punya ayah meninggal, saya dengan mata kepala saya dua-duanya lihat Datuk itu datang masuk ke kamar saya, kemudian menuju ke bujur perabahan ayah saya. Jadi saya bilang sama Ustadz teman, ini waktunya memang waktunya. Pas waktu subuh beliau mengatakan Allah. Jagat matanya senyum dengan timbul di sini ada sesojen, kemudian habis. Itu semua berkat Datuk Kalampayan. Tidak ada riwayat macan makan anaknya, apalagi aulia dengan duriannya. Ya, tanggungan jawabnya ada. Mereka tidak mati. Kembali kepada masalah ini, doa Rasulullah SAW, artinya boleh saja kita punya angan-angan, cita-cita, akan tetapi janganlah cita-cita itu mengurangi ibadah kita. Jangan sampai mengalamun itu tadi, hasil ngalamun tadi selalu mengurangi wiridan kita. Kan orang hendak mengerjakan sesuatu kan ngalamun dulu, merencana dulu. Nah jangan sampai rencana ini yang mencegah tugas kita sebagai hamba Allah beribadah. Besok saya mau ke perumahan, ya boleh aja, tapi sesudah saya habis wiridan. Nah minto
Kalau limbah bangun guring ke perumahan dulu memberak pipit, limbah datang pukul 10 hanya sembahyang subuh. Itu namanya ngelamun yang melupakan akhirat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sedang aja sudah 1 jam kurang lebih. Udah